Halo sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin di konten YouTube Dr. Boy Abidin menjawab. Edisi kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat berbagi dengan topik konten adalah tidak ingin hamil tanpa kontrasepsi. Bisa nggak ya? Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirim oleh sahabat berbagi, saya langsung bacakan ya. Ini pertanyaan dari Gilang GGG. Oke. Dok, dok, kalau KB pil, apa boleh berhubungan di siang hari? Oke, jadi pertanyaannya adalah kalau menggunakan KB pil, apakah boleh berhubungan siang hari? Boleh-boleh saja. Jadi KB pil itu cara kerjanya adalah menekan atau menahan supaya tidak ada sel telur yang ovulasi atau yang matang yang siap untuk dibuahi. Tapi KB pil itu harus diminum secara rutin. Jadi bukan hanya diminum pada saat mau melakukan hubungan intim, ya. Jadi diminum biasanya pada saat selesai haid sampai kemudian selesai, ada yang 28 hari, ada yang 21 hari. Artinya diminum secara terus-menerus. Ada tidak ada hubungan intim tetap diminum, ya. Jadi harapannya menekan sel telur tidak terjadi ovulasi. Kalau hubungan siang hari boleh saja selama pilnya tetap diminum. Jadi kegagalan KB pil bisa saja kalau minum pilnya atau KB pil tersebut tidak teratur atau tidak disiplin, ya. Jadi catatannya untuk minum KB pil ini harus disiplin. Jangan telat, jangan lupa, jangan bergeser jamnya. Kemungkinan hamil dengan KB pil memang cukup besar, terutama untuk yang tidak teratur atau tidak disiplin minum pilnya. Jadi jangan telat, jangan lupa, supaya efektivitas dari KB pil ini cukup baik, cukup efektif sehingga bisa menunda atau menahan terjadinya pembuahan atau kehamilan. Oke, jelas ya untuk Gilang ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Nela Dawa, masih bertanya mengenai KB. Dok, misalnya KB plester pertama, lewat 3 hari, langsung hubungan intim, apakah tidak mengakibatkan hamil? Oke. Jadi kalau baru strip pertama, ini maksudnya yang ditanya oleh Nela. Jadi kalau baru diminum strip pertama, baru minumnya 3 hari ya. Kemudian melakukan hubungan intim, apakah tidak mengakibatkan hamil? Jadi sebenarnya dia langsung efektif begitu diminum. Jadi begitu bersih haid, ya langsung diminum obatnya setiap hari rutin. Even baru minum 1-2 hari, oke. Karena kan pada saat selesai haid biasanya memang belum subur. Jadi boleh saya melakukan hubungan intim. Jadi harapannya tidak terjadi ovulasi, tidak jadi ada sel telur matang sehingga tidak ada risiko untuk terjadinya kehamilan ya. Tapi tetap harus disiplin minum pilnya terus sampai 1 siklus atau 1 putaran. Jadi jangan berhenti di tengah jalan supaya dia tetap efektif untuk menekan terjadinya ovulasi dan mencegah terjadinya kehamilan. Cukup jelas ya untuk Nela ya. Jadi jadi kalau masih 3 hari boleh aja terus diminum. Nah, ini pertanyaan dari Aprilia Lia. Dia bertanya begini, Dok, gimana caranya biar nggak hamil setelah melakukan hubungan tanpa pengaman? Ya, jadi kalau melakukan hubungan intim tanpa pengaman, artinya tanpa kontrasepsi, pengertiannya adalah kontrasepsi yang konvensional ya, artinya seperti kondom, kemudian pil, suntik, dan segala macamnya. Ada yang disebut dengan kontrasepsi alami. Kontrasepsi alami itu dengan menghitung kalender, ini tanpa pengaman, atau dengan kontrasepsi koitus atau sanggama terputus ya. Jadi spermanya ditumpahkan tidak di dalam vagina. Jadi kalau tanpa pengaman bisa-bisa saja dengan cara alami tadi ya, dengan cara alami sehingga dia bisa atau kita harapkan melakukan hubungan intim tersebut tidak pada saat masa subur ya. Jadi dengan cara alami dengan sistem kalender, kalau siklusnya teratur itu bisa dipakai. Jadi paling mudah, paling aman setelah bersih haid, dalam 1 minggu setelah bersih haid itu harapannya belum ada ovulasi atau belum terjadi kehamilan, atau 1 minggu menjelang haid berikutnya ya, itu juga masih aman karena sudah terjadi ovulasi dan biasanya belum atau tidak siap untuk terjadi kehamilan. Tapi ini kalau yang siklus haidnya teratur ya. Kalau siklus haid nggak teratur agak repot dengan cara alami ya, termasuk juga dengan cara KB sanggama terputus tadi ya. Jadi kalau sanggama terputus atau sanggama di luar, ini memang kadang-kadang sperma even sedikit atau sedikit yang tertumpah dalam vagina, bisa saja dia mengandung sperma yang cukup potensial untuk terjadinya kehamilan ya. Jadi itu ya cara menggunakan atau bagaimana nggak hamil dengan hubungan intim tanpa pengaman ya. Tapi tetap ada metode yang kita bisa gunakan dengan harapan tidak terjadi kehamilan di sana. Kemudian pertanyaan dari Septi Nurul Alifah. Oke, Dok, saya ingin bertanya, saya kan riwayat melahirkan SC sudah 3 kali, apakah saya boleh menggunakan KB IUD?
Boleh ya. Jadi IUD kan efektivitasnya untuk 5 tahun. Jadi kalau sudah menggunakan hamil atau SC 3 kali, kan harapannya memang sudah cukup, tidak hamil lagi. Jadi bisa dipilihkan dengan KB IUD. Walaupun memang sebaiknya kita sarankan KB-nya lebih permanen, salah satunya dengan sterilisasi baik pihak wanita maupun pihak prianya. Tapi kalau masih belum mantap untuk sterilisasi, masih bisa juga dengan cara KB IUD tadi. Ya, jadi tetap harus rajin dikontrol IUD-nya, dilihat setahun sekali letaknya, posisinya, karena dengan KB IUD kemungkinan hamil masih tetap ada sekitar 1-2%. Oke, selamat ya untuk Mbak Septi, ini setelah melahirkan anak ketiga nih, ya, jadi sudah 3 kali SC. Oke, pertanyaan berikutnya dari Onol. Onol bertanya begini, dok saya mau tanya, kalau KB suntik tapi headnya kadang sebulan, cuma 1 hari, kadang sebulan tuh nggak head, itu bahaya nggak dok? Oke, KB suntik, memang dia headnya hanya bercak-bercak saja kadang ya, jadi tiap orang beda-beda responnya, tapi KB suntik efeknya memang headnya menjadi tidak teratur. Jadi dipastikan dulu sebelum suntik bahwa tidak ada kehamilan. Oke, setelah itu baru lanjutkan KB suntik. Untuk KB yang 3 bulan memang ada efek atau ada kemungkinan pada beberapa wanita dia tidak mendapat head, atau ada head tapi bercak-bercak, atau ada juga beberapa wanita yang headnya tetap teratur. Ya, jadi memang mesti dipantau, mesti dievaluasi lebih jauh lagi. Oke, itu saja yang saya bisa jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat berbagi. Ya, mengenai kita bicara tadi tidak ingin hamil tanpa kontrasepsi, apakah bisa? Ini di konten YouTube Dr. Boy Abidin. Ya, jadi untuk sahabat berbagi yang mau bertanya, silakan sahabat berbagi bisa melihat konten-konten YouTube lainnya yang tentunya menarik sesuai dengan apa yang sahabat berbagi inginkan informasinya. Silakan bertanya kalau ada pertanyaannya. Kalau Anda suka, silakan Anda share, Anda like. Ya, jangan lupa Anda subscribe. Ya, kemudian ada pencet tombol notifikasinya sehingga Anda akan selalu update untuk mendapatkan konten-konten YouTube Dr. Boy Abidin yang terbaru. Sampai ketemu di konten YouTube Dr. Boy Abidin selanjutnya, terutama di Dr. Boy Abidin menjawab. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.